diazab oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kita salah memilih pemimpin. Kenapa ada yang masih bagus, yang tadi shadikun, orang yang benar, yang jujur, kok nggak dipilih? Gara-gara NPWP nomor piro berani piro. Gara-gara dikasihin jabatan atau misalnya diiming-iming dengan amplop dan sebagainya. Jangan sampai imanuhum fi amplopihim, iman mereka ada dalam amplop. Gara-gara amplop akhirnya berubah. Nah, ini tentu harus kita ada 7 ayat yang merupakan petunjuk langsung dari Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk memilih pemimpin kita. Yang pertama, pemimpin yang harus kita pilih al-mu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya akidah Islamiyah, yang beragama Islam. Dalilnya bisa dilihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Artinya tidak boleh orang yang beriman menjadikan para pemimpin dari orang-orang kafir. Ya. Yang kedua yang harus kita pilih itu adalah al-abidun. Al-abidun itu orang-orang yang ahli ibadah. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, bahkan jin, itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu lengkap ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetes ahli ibadah atau tidaknya, coba tes bacaan Al-Fatihahnya. Karena Fatihah ini ruknun min arkani sholah, salah satu rukun dari rukun sholat. Ayat yang ketiga, orang yang harus kita pilih menurut petunjuk Al-Quran adalah sahibul quwwah wal amanah. Jadi orangnya yang kuat juga penuh amanah, artinya yang bisa dipercaya, bukan yang hianat, yang culas, yang suka nipu, itu jangan dipilih, tapi harus yang orangnya yang beramanah, ya. Ini ayatnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Kemudian yang keempat, yang keempat ini basitul ilmi wa quwwatil jismi. Jadi orang yang mendalam keilmuannya, orang yang istilahnya luas pengetahuannya dan tubuhnya sehat, ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Pokoknya yang sehat itu menurut Al-Quran seperti ini. Ayatnya bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Surat apa? Al-Baqarah ayatnya 247. Bunyi ayatnya ada penggalan di situ, wazi, ada cerita dengan dulu namanya Tolut, ya, mengalahkan Jalut. Jalut ini pemimpin yang dolim, yang jahat, dikalahkan oleh Tolut yang adil, yang baik. Nah, ternyata Tolut ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kelebihan bastotang fil ilmi, yang luas dan dalam masalah keilmuannya, wal jismi, juga fisiknya kuat, sehat. Nah, ini isyarat kepada kita bahwa dalam memilih pemimpin itu
ilmunya harus yang dalam, ilmunya pengetahuannya yang luas. Kenapa? Karena bukan mimpin Pak RT atau Pak atau kelurahan kecamatan ya. Kemudian yang kelima adalah qaimum bil adli, artinya harus yang mampu menegakkan keadilan, rasa keadilan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135, surah apa? An-Nisa ayat 135, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, al-ayah, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian semua penegak-penegak ya bil qisti ini dengan keadilan, syuhada alillah, sebagai saksi-saksi bagi Allah, walau ala anfusikum, sekalipun atas diri kalian, awil walidain, atau kepada kedua orang tua, wal akrobin, dan kaum kerabat. Artinya keadilan ini betul-betul harus ditegakkan, walaupun misalnya untuk diri kita sendiri kalau memang salah, atau misalnya orang tua kita, walaupun orang tua kita, tapi kalau dia memang ya salah, harus tegakkan keadilan. Wal akrobin, demikian juga kerabat-kerabat kita. Itu yang kelima. Yang keenamnya adalah as-shadiqun, orangnya jujur ya. Shadiq itu ya, sifat sidik kan benar, jujur ya. Ini dalilnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah ayat 119. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wa kunu ma'as-shadiqin ya. Itu satu ayat penuh. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, patuhi perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Kemudian di akhir ayat itu Allah berpesan kepada kita sebagai hamba-hambanya, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian berada ma'as-shadiqin, beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur ya. Jadi artinya kalau kita memilih khususnya pemimpin yang akan tentunya membuat kebijakan-kebijakan kepada kita selama kurang lebih 5 tahun ini, tentu kita harus memilih orang shadiqin, ini orang yang benar, orang yang jujur. Kebalikan shadiq adalah kazib ya, yakni kazib ini adanya orang yang suka bohong. Itu kazibuh kalau tadi merupakan perintah. Kata-kata kunu ini sepakat ahli tata bahasa Arab ya. Di dalam lafaz wa kunu ma'as-shadiqin tadi sepakat ahli tata bahasa Arab bahwa ini adalah fi'il amar, jadilah kalian semua. Dan menurut kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu menunjukkan wajib yang diperintahkan. Seperti wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ini kan hukumnya sholat, zakat ini bagi yang sudah nisab hukumnya wajib. Nah demikian juga wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian berada beserta orang-orang yang jujur. Berarti kita wajib ya berada di golongan orang-orang yang shadiq, yang jujur, bukan yang kazib, yang suka bohong ya. Ini nah yang terakhir ini ada semacam larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ada suruhan wa kunu ya, bil amar tadi. Yang ketujuh ini ada nahi disebutnya, ada larangan. Bagaimana larangan di sini? Ada dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 113. Surat apa? Hud ya, ayat 113.
Larangannya begini bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kalian cenderung atau mendukung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat zolim, atau istilah sekarang mungkin kepada orang yang suka curang, ya. Fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh oleh azab api neraka. Jadi ayat ini jelas sekali larangan dari Allah untuk kita cenderung atau mendukung, ya, kepada orang yang kita duga berbuat zalim, atau kita yakini orang ini suka berbuat zalim atau berbuat kecurangan-kecurangan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, orang yang cenderung atau mendukung kepada orang-orang yang zalim ini, Allah mengancam fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh, ya, oleh api neraka. Ya, siapa yang mau kalau misalnya digodong di dalam api neraka, diazab oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kita salah memilih pemimpin. Kenapa ada yang masih bagus, yang tadi shadikun, orang yang benar, yang jujur, kok nggak dipilih? Gara-gara NPWP nomor piro berani piro. Gara-gara dikasihin jabatan, atau misalnya diiming-iming dengan amplop dan sebagainya. Jangan sampai imanuhum fi amplopihim, iman mereka ada dalam amplop. Gara-gara amplop akhirnya berubah. Nah, ini tentu harus kita jaga, jangan sampai kita disentuh oleh api neraka di yaumil qiyamah kelak. La'anallahu rasya wal murtash walladzi yamshi bainahuma. Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap, walladzi yamshi bainahuma, dan orang yang menjadi mediator. Jadi penghubung antara keduanya tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati, ya, jangan sampai menerima, ya, benda yang sedikit tapi kita menjadi berat, ya, 5 tahun kena kebijakan-kebijakan misalnya tidak sesuai dengan, ya, kehendak umat Islam atau hendak rakyat